Jadi yang pertama kan kalau gambaran pengurusan DPP ya kita di Kaltara menyambutnya baik ya, banyak pengurus-pengurus yang masih muda gitu kan. Dan kemudian terkait bagaimana kerja-kerja elektoral partai ke depan, itu yang penting itu kan ada sinergitasnya ya, baik antara DPP, DPW, dan DPC-nya. Nah, makanya pada hari ini kan Rapim yang digagas DPP ini kan dalam kaitan membangun sinergi, membangun sinergi. Nah, cuma ya memang sampai hari ini sebagaimana yang disuarakan teman-teman DPW tadi, bahwa memang masih ada beberapa hal yang perlu disinkronkan ya, semuanya masih bertujuan sebenarnya untuk semuanya baik kan. Oh gitu. Ya. Lalu Pak Darmadi sendiri ngelihat sinergitas untuk di wilayah Kaltara, terutama di DPC-nya jatuhnya Pak Kaltara. Itu seperti apa sih Pak Darmadi? Karena sejatinya tadi seperti yang Bapak katakan, DPW sudah dalam tanda kutip memberikan aspirasinya untuk hari ini. Gimana Pak? Untuk di Kaltara sendiri sejatinya kan seperti kita tahu di Kaltara P3 menurut informasi yang dapat juga saya juga baca-baca tuh udah semakin well now, maksudnya bertumbuh kembang. Itu gimana Pak? Ya saya kira selama ini kalau di Kaltara ya, P3 di Kaltara itu cukup kompak lah ya, cukup solid ya. Cuma ya memang karena beberapa tahun terakhir ya kita ada beberapa kendala lah. Pertama memang di Kaltara itu lapangan kita hanya setengah. Nah, karena kita sebagai partai Islam ya lapangannya tidak full seperti mungkin di daerah-daerah lain. Keterbukaannya gimana Pak? Keterbukaan maksudnya kan tadi juga sempat ada yang menyebut, beberapa dari DPW juga menyatakan sejatinya sebagai partai agamis, terutama partai yang memegang teguh agama Islam ya Pak, maksudnya, dan juga tapi tetap memiliki jiwa nasionalis Pak. Nah, Bapak melihat ini seperti apa Pak? Iya, itu yang saya kira ciri daripada P3 selama ini yang kita kenal. Nah, jadi P3 itu kan lebih dalam situasi politik nasional lebih pada posisi penyeimbang ya. Nah, penyeimbang walaupun berasaskan Islam, tapi Islam yang memang rahmatan lil alamin. Betul. Nah, kan sejatinya Islam yang rahmatan lil alamin ke semua orang. Makanya kita di daerah-daerah yang basisnya juga basis masyarakatnya sebagian non muslim, itu saya kira tidak aneh. Ya, termasuk non muslim juga hari ini juga sudah banyak mempercayakan aspirasi politiknya itu ke P3. Tapi tetap dengan cara Islam yang bisa diterima di semua kalangan. Pak, terkait ini Pak, tadi Bapak menyatakan non muslim yang memiliki aspirasi. Nah, sejatinya P3 sebagai mesin partai politik mesin politik sebagai suatu partai yang tetap bersifat agamis Pak. Sejatinya keterbukaan macam apa sih Pak bagi yang non muslim untuk seperti kata Bapak tadi untuk mensinergikan aspirasi politik atau keterlibatan atau keterwakilan politiknya di P3, apa sih yang menjadi ciri khas utama ataupun menjadi harus ditingkatkan dari P3 sendiri sehingga bisa menerima semua aspek itu Pak? Ya saya kira dengan lebih memberikan kewenangan aja, mendelegasikan kewenangan kepada daerah, baik wilayah maupun cabang. Karena kan situasi masyarakat kita dari daerah satu yang lain itu kan beda-beda. Nah, jadi kalau kewenangannya di pusat, ya tentu saya kira juga pusat akan kesulitan. Kan kuncinya di situ aja, karena kan ada istilahnya kearifan lokal. Kearifan lokal betul. Nah, kearifan lokal. Misalnya mungkin Sulawesi Utara beda dengan Jawa Tengah, Kalimantan beda dengan Sulawesi, dan seterusnya. Jadi tinggal delegasinya aja. Kalau Kaltara sendiri Pak, kalau Bapak mendelegasikan kewenangan itu terkait kearifan lokal ya, misalnya di Kaltara yang terkenal bebatuannya dan juga tambangnya, karena memang berdasarkan dengan Kalimantan Timur. Lalu sejatinya seperti apa Pak, sehingga bisa dalam tanda kutip aspirasi politik itu terwakili gitu loh Pak maksudnya? Saya belum nangkap. Ya maksudnya kan tadi Bapak bilang kearifan lokal Pak, maksudnya sesuai dengan budaya lokal penduduk gitu Pak. Misalnya disangkutkan dengan ekonomi gitu Pak. Itu kan di Kaltara kan banyak sumur minyak karena berbatasan dengan Kalimantan Timur. Pastinya kan ada komisi-komisi yang di DPRD sana untuk mengurusi misalnya energi daerah. Bapak melihatnya seperti apa peluang ke arah sana Pak? Ya saya kira besar, karena P3 itu kan selama ini ya kita selalu konsen dengan pengembangan ekonomi rakyat ya. Apalagi basis P3 itu memang masyarakat yang dikategorikan miskin. Oh iya siap. Yang pendidikannya masih rendah. Nah sehingga memang selama ini kan gerak-gerak politik P3 itu ke sana.
tentu dengan bersinergi dengan partai-partai lain ya, supaya kebijakan-kebijakan kepala daerah, pimpinan-pimpinan di daerah itu selaras dengan harapannya P3 ya. Terkait kesiapan ini gimana Pak? Kesiapan untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada dan juga secara mesin politik Bapak melihatnya seperti apa di Kaltara Pak? Kaltara ini baru dari kan cuma 5 kabupaten kota ya. ya. Nah, 4 barusan pilkada 2021 ini ya, 2021. Nah, tinggal 1 daerah aja yang belum 2024. Nah, gitu. Akan ya, diperjuangkan. tapi kan semua kembali serentak ya 2024 itu. Nah, P3 ya masih P3 Kaltara itu masih berbenah lah banyak Siap. hal. Siap. Dari 4 pilkada ya kita cuma bisa memenangkan 1 aja gubernur. Berarti menurut Bapak itu suatu kemajuan yang luar biasa juga Pak ya? Ya saya kira tetap berusaha lah. Kalau kemajuan juga belum lah. Harapan terakhir Pak Darmadi selaku Bapak ketua dari DPD Pak ya? Sekretaris Ya, Sekjen DPW, DPW. Kaltara. Harapannya gimana Pak? Ya harapannya semoga pengurus yang ada ini yang baru disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ini bisa membawa P3 ke arah yang lebih baik kan, kerja-kerja elektoralnya lebih baik, kemudian kerja-kerja kemaslahatan umatnya juga lebih baik. Oke. Dan saya yakin itu bisa. Siap. Ya. Itu aja harapannya Ya, Pak. itu. Kalau untuk Kaltara Pak, kalau untuk nasional apa Pak? Ya itu untuk Kaltara maupun nasional saya kira harapannya itu. Sama. Nah, Terima kasih banyak Pak Darmadi. Nomor